warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urifa Lailatul Faruqi dari Pendidikan Biologi semester 4 di Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasibuan. Saya di sini akan mengajak Anda semua untuk mewawancarai salah satu guru di MI Mambaul Huda Sudimoro, yaitu Pak Ansori. Sebelumnya, jangan lupa like and subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya di sini akan mewawancarai salah satu guru dari Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda Sudimoro mengenai BK atau bimbingan konseling. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Pak Ansori, apakah di sekolah ini perlu diadakan program BK, Pak? Untuk program BK, saya kira sekolah perlu sekali program BK, karena program BK itu salah satu wadah yang bisa menyelesaikan permasalahan siswa. Karena permasalahan siswa kan bermacam-macam, beragam. Ada siswa bermasalah dalam hal mungkin kenakalannya, mungkin hal dalam cara dia menerima pelajaran, kan bermacam-macam. Nah, kalau kita hanya mengandalkan dari guru saja, kemampuan guru kan juga tidak semuanya bagus dalam penyelesaian masalah. Jadi BK itu sangat penting sekali dalam sekolah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa ada masalah yang sering muncul dalam BK, dalam program BK Di sekolah ini? ya, menurut Anda sebagai guru mata pelajaran? Sebagai contoh, saya ngajar matematika. Masalah yang sering muncul biasanya tingkat pemahaman anak itu berbeda-beda. Nah, jadi kadang si A ini saya menjelaskan dengan cara seperti ini, kadang dia sudah paham, tapi kadang di siswa yang lainnya tidak paham, gitu kan? Jadi berbeda-beda. Dengan berbeda-bedanya itu tidak bisa langsung kita loncat ke masalah materi berikutnya, gitu. Kita harus bisa menyelesaikan itu karena latar belakang anak kan juga berbeda-beda. Ada anak yang dari keluarga mungkin dia begitu perhatian dengan pendidikan anak, akhirnya di rumah dia dibimbing dengan bagus. Ada dari keluarga yang dia mungkin, mohon maaf ya, broken home mungkin, jadi dia di rumah sudah tidak diurus, pergaulannya juga tidak karuan. Maksudnya begitu di sekolah, secara psikologisnya dia pasti tidak akan bisa dalam standar anak bisa menerima pelajaran. Nah, itu butuh penanganan dari BK seperti apa. Berarti tergantung potensi juga. Iya, ada potensi dari anak juga yang harus istilahnya dikelola dengan berbagai strategi BK itu seperti apa. Anak model seperti ini, penanganannya seperti apa, anak model seperti ini, jadi tidak bisa semuanya dianggap rata sama. Ya. Terus apakah Bapak selama menjadi guru mata pelajaran apakah pernah menyampaikan mengenai tujuan dan manfaat BK itu sendiri kepada siswa-siswanya? Kalau dalam artian secara langsung kita menyampaikan, karena ini masih tingkatan MI ya, jadi anak kan masih berpikirnya konkret. Jadi kalau kita bilang BK itu dia masih belum paham itu maksudnya seperti apa. Tapi ya kita memberikan bimbingan ke anak, pasti itu, karena dia sebagai anak kan belum bisa menentukan, belum bisa tahu ini mana benar, ini mana salah, kan belum bisa seperti itu. Dia taunya ini enak, ini enggak, gitu aja. Nah, enak ya jalani, ini enggak ya tinggalkan, gitu saja. Nah, kita sebagai guru pasti harus mengarahkan yang tidak enak itu bisa jadi akan bagus buat dia, yang enak belum tentu itu akan bagus buat dia. Nah, itu kan BK yang menyampaikan itu. Jadi kalau menyampaikan soal manfaat BK, saya kira tidak akan masuk ke berarti seiring berjalannya waktu. Ya, sambil berjalan kita berikan bimbingan secara langsung gitu aja. Jadi tidak disampaikan di awal BK itu ini kita sampaikan manfaatnya gini tidak. Terus apakah
Semisal ketika Anda mengajar di kelas, terus tiba-tiba ada seorang siswa yang membutuhkan pelayanan BK, apakah Anda harus meninggalkan kelas atau bagaimana? Gini, kalau kita berarti waktu di kelas kemudian ada anak yang butuh konsultasi gitu ya. Gini, kalau kita memberikan layanan konsultasi ke anak, otomatis ada kelas yang kita tinggalkan. Ya. Padahal kita juga punya kewajiban di sana. Nah, mungkin salah satu solusinya kita bisa memberikan istilahnya tugas kepada yang lainnya. Satu anak mungkin dia di kelas malas sekali, suruh gini tidak mau, suruh gini tidak mau. Ini kan butuh penanganan. Ya. Tapi sementara kita juga harus mengajar kelas itu kan. Nah, salah satu solusinya kita berikan pembelajaran secara klasikal dulu. Jadi kelas kita kondisikan, kita beri tugas mungkin. Nah, setelah tugas mereka yang lain mengerjakan, kita tangani, kita beri konsultasi kepada anak yang membutuhkan konsultasi itu tadi. Jadi sambil yang lainnya tetap kondusif untuk mengerjakan tugas, yang satu anak ini tetap bisa kita layani untuk BK-nya itu tadi. Berarti menjadi guru BK itu harus siap dia. Yang pertama, beliau harus siap mengemban tugasnya dalam mengajar, terus juga memberi pelayanan. Iya, benar sekali. Jadi semuanya bisa berjalan beriringan. Kalau kita hanya mengutamakan BK-nya, tugas kita mengajar kan juga terabaikan, kalai juga tidak bagus juga. Nah, kalau kita hanya mengutamakan yang kelas, yang satu anak ini dia akan jadi tertinggal, kasihan juga. Bisa jadi dia akan menjadi rendah diri, akhirnya dia minder, belajar nggak nyaman, akhirnya dia akan tertinggal di sini. Masalah mengenai masalah anak kan berbeda-beda. Misal ada anak yang daya EQ-nya atau potensinya tinggi, sedangkan ada anak yang daya EQ-nya rendah. Terus bagaimana menurut Anda sebagai guru mata pelajaran menyeimbangkan antara keduanya itu? Ada yang tinggi dan ada yang rendah supaya bisa seimbang. Ya, tadi di awal sudah saya singgung ya tadi. Jadi ada anak ini potensinya beda-beda. Ada anak yang sudah, contoh mungkin saya ngajar matematika, ada anak yang sudah hafal berkalian, ada anak yang penjumlahan saja masih kesulitan. Nah kalau seperti itu kita tidak bisa. Memang waktu kita masuk ke dalam kelas, kita menganggap semuanya ini suka matematika semua. Tapi kita tidak bisa menganggap bahwa semuanya ini bisa matematika. Kalau dia tidak bisa matematika, salah satu mungkin tidak bisa perkalian, ya kita harus berikan penanganan khusus terhadap dia. Bagaimana supaya dia tidak ketinggalan dengan yang lainnya. Jadi ada kalanya ketika mungkin seperti tadi ya, ketika kita sedang memberikan tugas yang lainnya yang lain kondusif untuk mengerjakan secara klasikal, salah satu yang mungkin kurang tadi bisa kita berikan tambahan. Jadi mungkin dia menghafalkan perkalian, atau mungkin gini, ketika dia di rumah, yang lainnya punya tugas yang lain, yang ini kita khususkan dia nggak bisa perkalian, kamu hafalkan perkalian 1 sampai 5 dulu kamu hafalkan. Besok kalau sudah hafal, laporan langsung setoran seperti itu. Jadi dia tetap harus mengejar ketertinggalannya dia. Berarti hal tersebut termasuk salah satu strategi yang harus diterapkan sebagai guru mata pelajaran juga sebagai guru BK. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya sebagai guru mata pelajaran itu juga harus mempunyai kemampuan BK untuk bisa menghandle ketika terjadi permasalahan di kelas. Ketika terjadi permasalahan di kelas, ada satu anak yang tidak bisa seperti itu, terus kemudian kita manggil guru BK sendiri. Nah, otomatis kan jadi ya tidak bisa berjalan bersamaan, nanti akan ketinggalan dia. Terus apakah sebagai guru mata pelajaran juga dilibatkan dalam menyelesaikan masalah siswa tersebut? Kalau untuk di tingkat MI itu
guru yang ada guru kelas ya biasanya. Guru kelas itu harus mampu, satu, dia menguasai materi, dua, dia biar mampu menguasai kelas, yang ketiga dia punya kemampuan untuk menghandle anak. Nah mungkin menghandle anaknya itu yang ke arah BK-nya tadi. Jadi sebagai guru kelas dia harus multi talent, harus bisa mengajar sambil bisa mengkondisikan kelas yang ramai. Dia juga harus bisa ketika ada satu anak yang tanya ini pertanyaan sulit, dia harus mampu untuk memberikan solusi. Dia harus jawab ya, memberikan solusi. Memberikan solusi. Nah, mungkin dia nggak tahu jawabannya, solusinya seperti apa, mungkin nanti saya carikan dulu. Mungkin saya seperti itu. Jadi sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas harus bisa menghandle untuk bimbingan konselingnya. Jadi untuk di tingkat MI, untuk guru BK sendiri sudah harus bisa teratasi di kelas. Karena kalau kita menunggu dia harus keluar kelas dulu diselesaikan oleh guru BK sendiri, ya nanti bisa momentumnya anak untuk berubah ini yang bisa jadi hilang. Terima kasih Pak An atas penjelasannya sedikit mengenai bimbingan konseling yang ada di Madrasah Ibtidaiyah ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.